Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi kita akan mengadakan persekutuan tengah pekan yang kita lakukan secara online. Kita bersyukur karena Tuhan senantiasa menuntun dan memberkati kehidupan kita masing-masing sampai pada hari ini. Marilah sebelum kita melanjutkan persekutuan tengah pekan ini, kita buka dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk saat ini, kehidupan yang Kau berikan bagi kami, kasih karunia-Mu dan berkat-Mu kami rasakan sampai pada hari ini. Kami bersyukur juga ya Tuhan, saat ini Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk bersekutu, mendengarkan firman-Mu, memuji dan membesarkan nama-Mu. Kiranya Tuhan sertai agar supaya persekutuan ini berjalan dengan baik dan lancar seturut dengan kehendak-Mu. Ampunilah akan dosa dan kesalahan yang selalu kami perbuat melawan kehendak-Mu ya Tuhan. Inilah doa ucapan syukur dan doa permohonan kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara yang terkasih, di dalam kehidupan kita senantiasa bersyukur karena Tuhan selalu memberikan berkat yang melimpah bagi kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita memuji Tuhan melalui pujian. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Ya saudara-saudara, jumpa lagi dalam persekutuan tengah pekan dan saat ini kita bersyukur kita sudah memuji nama Tuhan dan kini tiba saatnya agar kita dengar anak-anak firman Tuhan. Oleh sebab itu saudara-saudara, sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, kita mohon penyertaan Roh Kudus. Kita berdoa. Sungguh suatu anugerah ya Tuhan, saat ini kami diperjumpakan dalam persekutuan tengah pekan. Dan saat ini Tuhan kami rindu akan sapaan firman Tuhan yang menguatkan, mengingatkan, memimpin dan terus menjadi dasar dalam kehidupan kami.
Oleh sebab itu Tuhan, saat ini berfirman-Lah, kami siap membuka telinga, pikiran, dan membuka hati kami. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, dalam kehidupan ini Anda dan saya pasti punya yang namanya kelebihan, ya. Bukan cuma kelebihan berat badan, ya. Bukan itu. Tetapi yang namanya kelebihan adalah misalnya kita diberikan talenta tertentu yang bisa kita kembangkan untuk melayani Tuhan. Atau kita diberikan kemampuan secara khusus untuk apa? Untuk mengerjakan sesuatu. Makanya ada orang bisa membuat makanan. Kalau yang lain itu masaknya nggak enak, kalau dia itu masaknya bisa enak. Karena apa? Dia punya talenta untuk memasak. Dia punya kemampuan untuk meracik bumbu. Dia punya kemampuan untuk apa? Untuk merasakan makanan. Misalnya hal yang lain saudara-saudara. Ada orang yang diciptakan punya talenta atau kemampuan khusus. Misalnya wah dia pandai sekali, dia cerdas sekali. Dia bisa melihat kesempatan. Misalnya di saat pandemi ini yang lain itu susah pekerjaan, dia dengan cerdasnya, wah ini ada peluang bisnis ini. Nah, saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan Yesus, inilah yang dinamakan kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh manusia, termasuk Anda dan saya. Dan saudara-saudara, hari ini kita melihat setiap orang pasti memiliki kelebihan itu. Nah, pertanyaannya adalah apa kelebihan Anda dan saya? Apa kelebihan kita? Saya yakin kita pasti punya. Dan saudara-saudara, apapun kelebihan kita, tujuannya itu bukan cuma sekedar untuk kepentingan Anda dan saya. Bukan untuk sekedar kepentingan kita saja saudara-saudara. Dan ternyata Paulus sudah melihat hal ini. Paulus melihat bahwa jemaat Roma itu memiliki kelebihan-kelebihan tertentu. Jemaat Roma memiliki yang namanya kecerdasan-kecerdasan, kemampuan-kemampuan tertentu. Namun ketika seseorang mempergunakan kemampuannya hanya untuk kepentingan sendiri, nah ini masalahnya saudara-saudara. Ya, kita pandai untuk diri kita sendiri, tidak mau berbagi, itu masalah. Kita punya yang namanya kemampuan, kemudian ada orang lain membutuhkan, misalnya kita bisa masak, kemudian orang lain mau belajar, ternyata kita tidak mau ngajarin. Nah, di situ saudara-saudara menjadi permasalahan. Karena apa? Karena disinilah Paulus mengajarkan. Kita buka bersama-sama saudara-saudara mengenai kemampuan seseorang, mengenai apa yang kita miliki. Roma pasal 15 ayat 1 sampai yang ke-6. Sekali lagi Roma pasal 15 ayat 1 sampai yang ke-6. Saya akan membacakan bagi saudara-saudara sekalian. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita. Supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus. Sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara terkasih nama Tuhan Yesus, di sini dengan jelas Paulus mengatakan mulai ayat yang pertama, kita yang kuat. Nah, yang kuat itu apa? Ya memiliki kemampuan, memiliki kepandaian, memiliki misalnya kecerdasan tertentu. Tugas kita apa? Di situ dikatakan ayat yang pertama, wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan jangan kita mencari kesenangan diri sendiri. Paulus di sini mengatakan, bukan ya kalau bisa kamu berbagi, ya kalau kamu mampu kamu berbagi. No, bukan itu saudara-saudara. Paulus jelas mengatakan, harus wajib menanggung kelemahan. Jadi kalau di antara kita ada yang membutuhkan pertolongan karena kita mampu, tugas kita apa saudara-saudara? Tugas kita adalah menanggung mereka yang lemah.
Kalau kita bisa bantu, kenapa kok kita menolak bantuan? Kalau kita bisa ngajari, kenapa kok kita menahan ilmu? Kalau kita tahu informasi dan orang lain butuh informasi itu, kenapa kok kita menahan informasi? Apalagi kalau yang minta sama kita itu mungkin orang yang, wah saya tuh ndak akrab sama dia Pak Hendrik. Makanya kalau ada informasi saya tahan informasinya supaya dia nggak dapat informasi. Nah saudara-saudara, hari ini kita diingatkan, kita nggak boleh seperti itu. Kita yang kuat wajib menanggung yang lemah. Nah yang kuat itu seperti apa lagi misalnya? Yang kuat itu misalnya yang memiliki pengharapan, yang memiliki semangat. Kalau ada rekan kita, ada saudara kita, mungkin semangatnya baru kendor, semangatnya baru turun, semangatnya baru melemah. Tugas kita apa saudara-saudara? Kalau ada saudara kita yang lemah semangatnya, ya jangan dilemahkan lagi, jangan ditinggalkan. Apalagi ya udahlah terserah dia. Wah, bukan seperti itu. Persekutuan itu dibangun ketika ada yang lemah, kita menguatkan. Ada yang lemah misalnya lagi, wah ini mulai jarang ke gereja. Nah kalau kita sebagai saudara seiman, satu persekutuan, tugas kita apa saudara-saudara? Ingatkan, ayo ke gereja lagi yuk. Kok tak lihat kamu sekarang mulai jarang ketok. Wah ya kan, mulai jarang kelihatan. Ayo kita ajak lagi, ayo semangat lagi ke gereja. Gitu. Dan di situ saudara-saudara kita melihat yang ayat yang kedua. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangun. Membangun orang lain yang bisa kita bangun. Memang saudara-saudara kadang-kadang kita bantu orang tetapi orang itu gak bisa dibantu karena dia menolak. Ya gak apa-apa, itu urusan dia. Tetapi hari ini kita melihat, jangan pernah menunda bantuan. Jangan pernah menunda pertolongan. Jangan pernah menunda kalau kita bisa melakukan sesuatu untuk orang lain. Karena belum tentu kita bisa melakukan untuk yang kedua kalinya, saudara-saudara. Jangan tunda kalau kita bisa tolong. Jangan tunggu kalau kita bisa menolong saat itu juga. Dan yang terakhir saudara-saudara kita melihat, semua itu ketika yang lemah ditopang sama yang kuat, menjadi ayat yang ke-6. Satu hati, satu suara memuliakan Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Orang akan melihat, oh ternyata orang Kristen tuh gini tuh, saling bantu, saling tolong. Oh orang Kristen tuh ternyata ketika ada yang tidak punya pekerjaan, yang lain membantu. Ini ada info pekerjaan loh, ayo coba daftar, ayo coba kamu ngelamar. Nah di sini saudara-saudara itu menjadi kesaksian. Bagaimana orang di luar Kristen bisa melihat, oh ternyata sesama Kristen itu saling menguatkan, saling membantu, saling menopang, saling menolong. Tetangga kita saudara-saudara kalau kita tinggal di lingkungan yang non-Kristen dan kita punya yang namanya saudara Kristen, kita punya keluarga yang Kristen. Kalau kita bisa tolong, kita bisa topang, tolong saudara-saudara. Supaya apa? Menjadi kesaksian. Sehingga tetangga-tetangga yang non-Kristen bisa lihat, wah ini tuh orang agama Kristen, persekutuan Bidstone di rumah, kemudian kalau punya masalah tetap bantu. Jadi nggak cuma ketika makan-makan aja bersama, tetapi ketika dalam keadaan yang nggak enak pun tetap bersama, tetap tolong menolong, tetap satu kesatuan untuk memuliakan nama Tuhan. Oleh sebab itu saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan Yesus, kalau hari ini, saat ini, Anda dan saya bisa bantu, bisa tolong, bisa melakukan sesuatu untuk orang lain, jangan pernah tunda. Karena belum tentu ada kesempatan lain untuk menolong sesama kita. Amin. Saudara-saudara, saat ini kita akan menaikkan doa syafaat kita. Kita berdoa saudara-saudara. Sungguh suatu anugerah ketika saat ini kami diingatkan bersama-sama melalui firman Tuhan agar kami mampu dan mau untuk membantu sesama kami, terutama yang lemah, yang membutuhkan pertolongan. Oleh sebab itu ya Tuhan, mampukanlah kami untuk tidak menunda ketika kami bisa membantu, tidak menolak ketika kami bisa menolong. Dan biarlah ya Tuhan, melalui firman Tuhan ini kami semakin peka untuk melihat sesama kami. Tuhan, saat ini kami rindu berdoa. Kami teringat untuk Ibu Tesinwa, Ibu Waliem, Ibu Suhardi,
Bapak Heru Kusmanto, Ibu Suratmi, Ibu Kamiem, Bu Sri Saino, Pak Adi Sunarto, dan juga Ibu Suparmi. Tuhan berkati ya Tuhan. Dan juga sertai juga untuk nama-nama lain yang belum dapat kami sebutkan satu persatu, yang saat ini sedang lemah tubuh maupun dalam masa perawatan. Ya Tuhan, Tuhan terus beri kekuatan, Tuhan terus berikan hikmat, Tuhan terus beri penyertaan, agar tetap semangat dan tetap yakin bahwa Tuhan Yesus menyertai dalam perawatan dan masa yang ada. Tuhan, saat ini kami juga berdoa untuk setiap pergumulan yang mungkin saat ini kami alami. Mungkin saat ini kami khawatir akan masa depan. Mungkin saat ini kami memiliki kelemahan tubuh. Mungkin saat ini ada konflik-konflik yang belum diselesaikan. Mungkin saat ini kami akan ada keraguan-raguan untuk tantangan hidup yang ada, masalah pekerjaan, masalah keuangan, dan lain sebagainya. Ya Tuhan, di tengah berbagai pergumulan ini, jangan sampai kami melupakan Tuhan. Jangan sampai kami meninggalkan Tuhan. Namun justru mampukanlah kami dengan kuat kuasa Roh Kudus. Kami boleh melalui setiap pergumulan dengan bersandar kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau juga berdoa untuk proses vaksinasi. Biarlah Tuhan sertai para tenaga kesehatan, orang-orang yang berjuang di dalam bagian kebijakan. Tuhan juga berkati ya Tuhan untuk yang orang-orang yang memperjuangkan pemulihan ekonomi, pemulihan sosial dan lain sebagainya. Tuhan juga terus berkati orang-orang yang terus memperjuangkan perdamaian, memperjuangkan pemulihan lingkungan hidup. Dan Tuhan berkati juga orang-orang yang memperjuangkan kemanusiaan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.